Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas. Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, sosiologi, umumnya variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai sebuah variabel laten atau unobserved. Sering juga disebut dengan construct, yang berarti tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator-indikator yang diamati. Biasanya, indikator-indikator ini diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal. Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai 1 untuk sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau netral, 4 setuju, dan juga 5 sangat setuju. Di sini, yang pertama, kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner ini dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalnya, kita ingin mengukur autonomi seorang karyawan dan karyawan tersebut diberi 4 pertanyaan. Maka 4 pertanyaan yang akan diisi oleh karyawan ini harus secara tepat mengungkapkan tingkat autonomi. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Di sini saya akan melakukan uji validitas motivasi berprestasi karyawan. Saya akan mengimport data dari Excel. Caranya adalah file, kemudian klik open, data, kemudian jangan lupa diganti files of type-nya itu adalah Excel. Nah, di sini file saya adalah angket motivasi berprestasi. Klik open. Kemudian klik OK. Nah, di sini secara otomatis akan keluar Q1 sampai dengan total. Untuk Q1 di sini adalah pertanyaan yang saya kasih nama variabelnya adalah Q1 sampai dengan Q15. Total di sini adalah jumlah dari pertanyaan 1 sampai dengan 15. Kemudian data view-nya, kita lihat di sini ada sampel sebanyak 32 sampel, 15 pertanyaan. Caranya adalah untuk menguji validitas. Caranya yang pertama adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian klik bivariate. Jangan lupa dimasukkan semua Q1 sampai dengan totalnya. Klik, kemudian pastikan centang ini di version. Kemudian klik OK. Di sini muncul output SPSS dari Q1 sampai dengan totalnya. Untuk interpretasinya, kita lihat di percent correlation di bagian yang total. 0,826. 0,826 ini adalah R hitung. Untuk kriteria uji validitas itu sendiri, R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabelnya dari mana? Kita lihat dari tabel R, yang mana kita punya sampel yang tadi 32, degree of freedom-nya N-2, dan tingkat simplifikasinya yang kita gunakan tadi adalah 5%, atau di sini 0,05. Jadi 30 dari sampelnya tadi, kemudian tingkat signifikasinya 0,05. Di sini kita pilih 0,3494. Di sini adalah R tabelnya. Dan kita kembali lagi di outputnya tadi, 0,826 ini berarti R hitung lebih besar daripada R tabel, yang berarti pertanyaan pertama adalah valid. Kemudian pertanyaan yang kedua, 0,228 lebih kecil dari R tabel, yang berarti di sini pertanyaannya tidak valid.
Untuk kasus seperti ini, kita bisa membuangnya atau kita bisa memperbaikinya. Setelah itu, kita analisis sampai dengan total. Untuk memudahkan, kita buat seperti ini, ringkasan atau rangkuman hasil uji validitas motivasi berprestasi. Di sini sengaja saya tidak isi untuk nanti teman-teman interpretasi sendiri.